Audio Jungle. Audio Jungle. Hai, apa kabar semua sahabat Backup Jabar? Kali ini kami bersama kru dan kerabat kerja berada di salah satu kediaman rumah pemerhati dan konsultan lingkungan hidup. Kita mau kepo ini terkait sampah yang ada di Kabupaten Bekasi. Yuk simak terus bersama Backup Jabar Kabupaten Bekasi. Sampah yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi, mungkin pandangan abang dan gagasan abang seperti apa nih untuk menjadi solusi terkait persoalan sampah yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi? Ya, permasalahan sampah di Kabupaten Bekasi ini kan sudah dalam level memprihatinkan. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu saya bicara dengan Kabid Kebersihan, kemudian juga di Balitbangda sudah ada kajiannya bahwa memang TPA kita hanya bisa menampung sampah yang ada di Kabupaten Bekasi itu sampai 2021, yaitu tahun ini. Maka di tahun lalu kalau tidak salah sudah dianggarkan tuh untuk perluasan. Tapi masalahnya adalah hari ini sampah ini bukan cuma permasalahan di Kabupaten Bekasi, tapi di Indonesia. Maka Presiden mengeluarkan peraturan Presiden atau keputusan Presiden dalam Perpres 35 tahun 2018. Di situ ada 12 kabupaten kota yang menjadikan prioritas percepatan pembangunan waste energi atau pembangkit listrik tenaga sampah. Dalam artian adalah untuk penanganan sampah di Kabupaten Bekasi ini itu hanya dua pilihan: perluasan TPA Burangkeng atau pengayaan teknologi untuk pengelolaannya, kan begitu. Karena kalau kita lihat ke daerah-daerah, contoh pinggiran Kali Cikarang pun, dalam hal ini ke Kali Cibel ke arah Tambelang, itu banyak TPA liar di sana, kan gitu. Jelas banyak lah, banyak investor juga yang mau turut andil di wilayah sini kalau memang ini menjadi solusi, kan gitu. Masalahnya ketika kita hitung bahwa perluasan TPA itu membutuhkan anggaran juga yang tidak sedikit, iya kan? Bagaimana pengayaan teknologi ini menjadi solusi sehingga bahkan ke depan TPA Burangkeng itu bisa habis dengan pengayaan teknologi ini, gitu. Di negara-negara maju sudah dilakukan, gitu. Kan gitu. Nah, terkait gagasan dan pandangan abang dalam hal pengayaan teknologi menjadi salah satu solusi dalam persoalan sampah yang ada di Kabupaten Bekasi ini, sudah sejauh mana peran serta ataupun dukungan dari pemerintah daerah? Pemerintah daerah sangat support dalam hal ini. Dinas Lingkungan Hidup, saya beberapa kali juga sudah diskusi dengan Kabid Kebersihan, kan begitu, bahwa sesegera mungkin kita harus mencari solusi untuk penanganan sampah yang ada di Kabupaten Bekasi. Maka saya juga berharap kepada DPRD Kabupaten Bekasi agar segera melakukan langkah perda inisiatif, membentuk pansus, iya kan, sehingga jelas nih rule penanganan sampah ini dari hulu sampai hilirnya, kan begitu. Nah, kalau terkait perda inisiatif yang nanti akan didorong oleh anggota DPRD Kabupaten Bekasi, khususnya dari fraksi Partai Gerindra ini, target abang sebagai salah satu politisi Partai Gerindra itu tahun berapa bisa dirampungkan perda tersebut? Ya harus tahun ini, karena tahun ini Burangkeng kan sudah open, kan gitu saya tadi. Tahun ini harus diselesaikan sesegera mungkin, kan gitu. Jangan sampai permasalahan ini berlarut-larut. Iya kan, sampah hari ini sudah di mana-mana. Iya kan, di perumahan saya saja kadang-kadang sampah numpuk, kan gitu. Karena mobilisasi dari dinas LH pun
hari ini kan semakin banyak permukiman, warga semakin banyak, maka volume sampah pun makin luar biasa. Belum lagi kita ini adalah kabupaten dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, kan begitu. Nah, kalau berdasarkan pengamatan Abang, sebetulnya volume sampah untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi itu per hari itu berapa tonase? Berdasarkan paparan Kabid Kebersihan tempo hari saya di Balitbangda, itu mencapai 2.000 ton per hari. Tapi yang masuk ke Burangkeng itu hanya sekitar 8%. Masyarakat ke depannya seperti apa nih? Jelas sangat luar biasa, terutama terhadap kesehatan masyarakat itu sendiri. Karena dengan adanya sampah, iya kan, numpuk di mana-mana, itu sarang untuk berkembang biak lalat. Maka bakteri pun akan menyebar kemana-mana, iya kan, melalui lalat tersebut, iya nggak? Kan gitu. Nah, kita harus timbang nih, kalau tidak dilakukan maka kesehatan masyarakat Bekasi juga terancam kalau tidak segera penanganan sampah ini diselesaikan.